Halo netizen, balik lagi bareng gue, Elok Faikutul Hikmah di acara Talking About Film. Nah, di pertemuan ke-10 ini, kelompok terakhir melaksanakan diskusi kelompoknya, yaitu dari kelompok 7 yang beranggotakan Pandi Ahmad, Tati, Kodaria, dan saya sendiri, Elok Faikutul Hikmah. Nah, di pembahasan kali ini, kelompok 7 membahas tentang Departemen Sinematografi, Departemen Artistik, dan tahapan produksi film. Nah, diskusi ini dipimpin oleh Kodaria. Baik, langsung saja gue bakal jelasin sinematografi itu apa. Jadi sinematografi itu merupakan perpaduan seni dan teknologi gambar bergerak. Nah, Departemen Sinematografi itu apanya sih gitu di produksi film? Nah, Departemen Sinematografi ini salah satu departemen penting dalam tahapan pembuatan film. Yaitu Departemen Sinematografi merupakan departemen di dalam sebuah pembuatan film yang bertanggung jawab langsung kepada proses perekaman gambar bergerak, baik dari segi seni, sinematik, maupun teknik. Departemen Sinematografi dikepalai oleh sinematografer atau pengarah fotografi. Nah, jajaran-jajaran dari Departemen Sinematografi ini yaitu yang di bawahnya sinematografer ya, yaitu juru kamera, kamera operator, asisten penata kamera 1, asisten penata kamera 2, gaffer, key grip, dan best boy. Nah, mereka ini berfungsinya apa aja sih? Oke, gue jelasin selanjutnya. Yang pertama ada juru kamera atau kamera operator. Secara teknis melakukan perekaman visual dengan kamera dalam produksi film di bawah arahan sinematografer dan bertanggung jawab kepadanya. Yang kedua ada asisten penata kamera 1, yang bisa disebut yaitu focus puller. Secara teknis membantu sinematografer atau juga juru kamera dalam melaksanakan tugasnya. Antara lain pemasangan tiap bagian dari kamera hingga siap digunakan, mengatur fokus sesuai kebutuhan shoot, memudahkan dan menempatkan kamera sesuai arahan juru kamera dan sinematografer. Yang ketiga ada asisten kamera 2. Asisten kamera 2 ini secara teknis membantu asisten penata kamera 1. Nah, asisten kamera 2 ini mempersiapkan pergantian lensa atau filter sesuai kebutuhan dan juga menjaga keamanan peralatan dan sarana penunjang departemen kamera seperti kamera, lensa, tripod, dan sebagainya. Selanjutnya ada gaffer. Gaffer kadang disebut sebagai shift electrician atau shift lighting, adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap penataan cahaya yang dibawahi langsung oleh sinematografer. Selanjutnya ada best boy. Best boy ini merupakan asisten dari gaffer. Dia membantu dan menata pencahayaan yang diinginkan gaffer. Yang terakhir ada key grip. Key grip ini seseorang yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan peralatan pendukung kamera guna mewujudkan pencapaian gambar yang diinginkan sinematografer. Selanjutnya gue akan menjelaskan departemen artistik. Departemen artistik sama aja ya kayak departemen sinematografer, adalah salah satu dari departemen di tahapan pembuatan film. Nah, departemen artistik ini fungsinya dalam industri film bertanggung jawab atas estetika visual dan desain keseluruhan dari proyek film. Cara kerja departemen artistik yaitu kolaborasi dengan sutradara dan departemen lain untuk menciptakan penampilan visual yang mendukung naratif proyek. Dalam departemen artistik ada beberapa bagian seperti yang sebelumnya. Departemen sinematografi ada jajaran-jajarannya. Nah, di departemen artistik ada penata artistik atau production designer. Penata artistik atau production designer adalah profesional kunci dalam produksi film dan audiovisual, bertanggung jawab atas desain visual dan estetika keseluruhan proyek. Yang kedua ada asisten penata artistik. Asisten penata artistik adalah seseorang yang membantu penataan artistik dalam berbagai tugas administratif dan teknis. Yang ketiga ada set designer. Set designer ini adalah yang bekerja di bawah arahan penata artistik dalam industri film.
Tugas utamanya adalah merancang set, baik eksterior maupun interior, sesuai dengan visi artistik dan arahan penata artistik. Selanjutnya ada set dresser. Set dresser adalah individu yang bekerja di bawah arahan set designer dan penata artistik dalam produksi film. Tugas utamanya adalah menentukan dan menata barang-barang di dalam set sesuai dengan arahan yang telah diberikan. Yang kelima, ada prop master. Prop master ini bisa disebut yaitu kepala properti. Adalah seseorang yang bertanggung jawab atas semua props dalam produksi film. Mereka mendata, mencari, dan mengelola props yang dapat dipindahkan seperti pisau, buku, telepon genggam, dan makanan sesuai dengan kebutuhan produksi. Selanjutnya ada runner atau buyer. Runner atau buyer ini individu yang sangat responsif dan bergerak cepat di lokasi produksi. Nah, tugas utamanya melibatkan penanganan kebutuhan mendadak dengan respon cepat. Jadi kalau ada yang diperluin mendadak, nah orang ini yang berperan sebagai yang membelinya atau langsung menyediakan apa yang dibutuhkan pada set tersebut. Nah, yang terakhir adalah tata rias. Tata rias ini ya biasa ya, di dalam film kan pasti ada pemain-pemainnya yang membutuhkan penataan atau rias wajah yang rapi gitu. Nah, penata rias ini seseorang yang merias wajah karakter atau tokoh agar sesuai dengan naskah. Penata rias harus mampu memberikan efek karakter seperti kesesuaian umur, kemiripan wajah dalam film bergenre biografi. Bergenre apapun ya, pokoknya sesuai kemiripan dalam tokoh yang pemeran mainkan gitu. Selanjutnya ada tahapan produksi film. Tahapan produksi film ini ada 3 yang kita ketahui, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, praproduksi ini merupakan kegiatan tahap perencanaan produksi film yang akan diproduksi. Jadi sebenarnya praproduksi ini udah sering gue jelasin di acara sebelumnya, itu Talking About TV. Nah, apa bedanya di TV dan film ya? Bedanya kru TV sesuai produksi TV-nya gitu, sesuai channel, yang kalau di film sesuai production house-nya biasanya. Nah, seperti biasa praproduksi ini adalah tahapan perencanaan. Jadi semua yang dibutuhkan disinilah tempatnya didiskusikan dengan semua kru yang terlibat. Jadi dari breakdown budgetnya, terus pemerannya siapa aja yang bakal di casting. Nah, setelah semua kegiatan praproduksi selesai, maka selanjutnya ada tahapan produksi. Dalam tahapan produksi ini biasanya kita proses syuting, langsung proses syuting. Nah, proses syuting dilaksanakan sesuai dengan jadwal syuting yang telah dibuat. Nah, setelah proses produksi selesai, yang terakhir adalah tahapan produksi film, yaitu pasca produksi. Dalam pasca produksi, setelah proses produksi rampung, maka kegiatan selanjutnya dalam pembuatan film ini yaitu editing. Nah, editing ini termasuk dalam pasca produksi. Jadi penggabungan setiap shoot yang dilakukan pada tahapan sebelumnya akan dirampungkan dalam proses pasca produksi ini, yaitu melalui editing, penambahan efek suara, musik scoring, coloring, animation, serta special effect. Dan itu termasuknya dalam efek-efek visual yang yang departemen sinematografi inginkan. Oke, mungkin itu aja yang dapat gue sharing di Talking About Film pertemuan ke-10 ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.